Dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Ibu Liza C. Suryanata untuk perdagangan di pekan depan. Dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, beberapa saham yang direkomendasikan ada BRPT, kemudian juga ada KRAS, PSAB dan juga ada Medco. BRPT supportnya di 950 sampai dengan 940, resistennya di 975, 1000 sampai dengan 1010, bahkan di 1030. Kemudian juga ada KRAS, support dan resistennya, PSAB dan juga ada Medco. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. 4 saham yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Untuk 4 saham yang Anda rekomendasikan ini termasuk juga strategi untuk masuk ke saham-saham second liner, Bu? Iya. Halo. Ya. Statusnya kebanyakan memang masih spekulatif buy karena contohnya misalnya kalau kita bedah satu-satu nih BRPT persis di posisi high hari ini memang ada resistennya gitu. Untuk tren jangka pendek masih terhalang di sekitar 980. Nah, kalau sudah lewat 980 boleh average up, maka saya potensi TP-nya itu lebih baik di sekitar 1000 sampai 1020 ataupun extended 1000, ya sekitar 1030-an lah. Kemudian yang saya tertarik KRAS dan Medco sebenarnya itu memang masih spekulatif buy juga karena berada di area support jangka menengahnya gitu ya. Seperti KRAS hari ini closing di 520. Terus terang jalan naik ke atas memang masih banyak rintangan resistance ini, at least sampai 540. Nah, selepas itu baru lebih leluasa buat KRAS menuju 570 sampai 590 sampai 600 deh angka bulatnya. Seperti tadi saya katakan Medco, ya ini memang sentimen harga minyaknya lagi kurang bergairah ya, tapi Medco di sekitar harga 540. Ini menarik sekali, ada support jangka pendeknya dan juga MA50. Nanti kalau sudah bisa tembus ke atas 570, maka terbuka jalan menuju 600 sampai 630. Baik, terakhir ada PSAB, Ibu Liza. Oh, oke. PSAB sudah ada kelihatan tanda-tanda nyundul resistance di sekitar 161, cuman sayang belum berhasil. Nah, selepas 161 baru kita tambah beli banyakan. Jadi kebanyakan dari mereka ini memang strateginya spekulatif buy dulu, meaning jangan lebih dari 30% alokasi untuk tiap-tiap saham ya. Nanti setelah tembus resisten pertama baru kita average up. Dan PSAB ini target terdekat probably ada di sekitar 170 sampai 176. Baik, ada BRPT, KRAS, PSAB, kemudian juga ada Medco. 4 saham yang direkomendasikan, spekulatif buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ibu Liza, kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk Pegas sampai dengan akhir November. Beberapa waktu terakhir Pegas juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan ya, Bu Liza? Ya, Pegas hari ini closing 1.500. Okay. Itu persis banget sih, ada support ya, MA10 dan 20. Melihat posisi penutupan hari ini sebenarnya masih agak gamang, 50-50. Mudah-mudahan Pegas kalau bisa naik kembali ke atas 15.30 itu akan lebih memberikan assurance tren naiknya ini masih intact gitu ya. Karena ini dia habis naik cukup lumayan tinggi dari sejak swingnya itu bulan September. Sekarang nih kayak apakah dia mau bikin pola topping gitu di atas ya. Nah, takutnya kan kayak gitu. Supportnya harap dimonitor di sekitar 1490, kalau closing di bawah 1490 sebaiknya kurangi posisi.
Begitu. Oke, penutupan hari ini di 1.500 tertekan di 1,96%. Support yang bisa diperhatikan di 1490 untuk yang menanyakan pegas tanpa menyebutkan nama dan juga lokasi. Kita ke Denpasar, kita akan coba sapa ada Marcel. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. MTEK baru beli di 1975, bagaimana proyeksinya sampai dengan akhir bulan, Bu? Oke, MTEK hari ini ada rebound dan apakah posisinya oke? Ya, kembali melanjutkan penguatan dengan volume yang lumayan. Coba lihat angka bulat 2000 ini pastinya akan jadi penghalang ya, karena dari angka bulat itu sendiri bisa berperan sebagai resisten psikologis. Selepas 2000, maka targetnya ada di sekitar 2.200 sampai 2220. Itu level previous high bulan Agustus kemarin. Supportnya jelas kita jaga di sekitar 1860. Agak jauh memang, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan belum ke bawah MA20 atau 50, berarti uptrendnya intact atau terjaga. Oke, tampaknya masuk di posisi penutupan hari ini. 1975, masih ada ruang penguatan ya Bu ya? Masih at least ke 2000, and then kalau 2000 lewat, 2200. Baik, ada Marcel yang ada di Denpasar. Selanjutnya masih dari Denpasar ada Hadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon analisa saham BVIC sampai dengan akhir minggu depan. Bank Victoria ternyata. Bank Victoria, iya. iya. Bank Victoria hari ini ada naik ya. Volumenya juga termasuk tinggi, comparing rata-rata 20 hari. Tapi persis di high today yaitu 149, udah dekat 150, itu persis resisten MA50. So, kalau baru mau ambil jangan di sini. Mendingan tunggu dia breakout sekalian 150. Kemudian targetnya ada di untuk Bank Victoria 168. 168 ya, hari ini menguat di 6,62%. Nah, kalau lewat 150, 168. Ini lebih ke arah trading cepat saja atau seperti apa rekomendasinya, Bu? Iya, karena voluman hari ini transaction value cuma 7M, tapi itu termasuk tinggi dibanding rata-rata 20 hari sebelumnya. Jadi biasanya takutnya bid offernya tuh kering. Jaga-jaga juga hari Senin di watch lagi 150 bisa lewat atau enggak. Kalau enggak ya kalau iya ya berarti mampu melaju ke 168, kalau enggak siap-siap sell on strength. Baik, Hadi dari Denpasar untuk BVIC. Selanjutnya kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi dari Farmasi KLBF di 1650. Untuk Senin targetnya di berapa untuk KLBF Ibu Liza? KLB. Ya. Oke, KLB closing hari ini 1630. Kalau dari posisi candle bisa jadi ini maksudnya adalah shooting star. Dan sebelumnya ada pola candlestick hanging man. Tolong jaga ininya aja, supportnya di sekitar 1600 sampai 1590. Hati-hati kalau dia jebol itu, maka harap kurangi posisi. Kalau enggak, uptrendnya memang harus saya akui ini masih bagus dengan target di 1700. Baik, tapi pergerakan hari ini cukup ekstrim Ibu, karena tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 1615. Ya, dan itu menghasilkan candle shooting star. Hari sebelumnya, kemarin, itu bentuknya hanging man. Sementara indikator RSI-nya juga udah masuk ke wilayah overbought. Ya, jadi maksud saya, kita lebih fokus ke support, ke jaga support di sekitar 1590 sampai 1600. Tapi kalau masih bisa ditutup di atas itu fine-fine aja, dan target profit taking-nya ada di 1700. Baik. Masih cukup lebar di 1700 dengan catatan tadi level support yang bisa diperhatikan 1600 sampai dengan 1590 untuk KLBF tanpa menyebutkan nama dan juga lokasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Christopher Tulus dari Surabaya ini. Untuk MSIN Bu, MNC Studios International, prospek kedepannya seperti apa?
Masih saya tulis Pak, belum bisa kemana-mana, karena ini jelas support dan resistennya sempit sekali, dengan resisten di harga 510 dan supportnya di 492. Antara itu, kemana arah penembusan yang dipilih itu akan menentukan nasib MSIN berikutnya. Maksudnya monitor aja, resistennya di 510 dan supportnya 492. Baik, Tembus 510 baru Bapak average up. Baik, 510 dan 492. Kalau tembus ke 510 baru dilakukan average up. Nah, ketika menembus 5 ya dengan target 535 atau 555. Baik. Untuk jangka pendek dekat. Oke, dengan catatan tembus dulu ke 510 ya, Bu ya. Kemudian targetnya bisa ke 535 dan ke 555. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Dedi dari Jakarta untuk tebik. Ini emiten menara ini, 3.100. Mohon analisisnya Ibu Liza. Udah punya di 3.100. Sementara tebik ini very sorry to say dari Juli trennya masih turun Pak. So unless si tebik ini bisa naik bertahap, pertama melewati 2850, kedua melewati 2940 dan ketiga baru di 3.000, which is yang itu juga merupakan resisten yang mungkin agak sulit untuk ditembus. So at least bisa mengurangi loss-nya Bapak. Kalau Bapak memilih untuk sell on strength di 3.000. Oke. Punya di 3.000 ya? Ya, supportnya 2690. Baik. Di supportnya di 2690, malah masih terbuka kemungkinan untuk masih meluncur terus ke sekitar 2.600. Ya, seperti tadi saya bilang, apa boleh buat ini trennya masih tren turun. So, kalau punya modal di 3.100, mungkin ada baiknya dipertimbangkan untuk sell on strength, mengurangi kerugian di sekitar 3.000 kalau terjadi kenaikan. Oke, Bapak Dedi di Jakarta.